di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur penting. Gua mau ketemu pimpinan sini siapa? Jadi Bu, soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. itu mana ya? Keras untuk bikin proposal. Saya larang keras grip untuk meminta-minta. Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Kalau ketua DPD saya, ketua DPC bikin proposal, aku minta langsung dipecat. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Pak Iswandi tadi dari Pak Nurjaman mengatakan harusnya ada evaluasi kepada ormas-ormas dan salah satu yang memberikan rekomendasi maupun evaluasi itu ada di Kementerian Agama, terutama untuk ormas keagamaan. Apakah itu dilakukan Pak? Evaluasi berdasarkan track record, apakah ada yang nakal-nakal seperti itu? Apakah itu dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, jadi Kementerian Agama memang memberi rekomendasi bagi pendirian ormas-ormas keagamaan. Bukan ormas-ormas non-keagamaan seperti ormas kepemudaan, ormas etnis dan segala macamnya. Nah dari rekomendasi itulah kemudian baru nanti diajukan atau diarahkan ke Kementerian Hukum untuk dikeluarkan izin. Nah dalam konteks itu memang ada semacam anggaran pembinaan untuk ormas-ormas itu, misalnya untuk muktamar, untuk kongres, untuk apa segala macam, dan itu resmi, resmi melalui sebuah pengajuan. Dan Kemenak yang memberikan ke mereka? Ya, itu nanti melalui kajian-kajian tertentu yang kira-kira besar dan teknis pemberian segala macamnya, bantuan sifatnya. Oke, biasanya ormas keagamaan mengajukan proposal untuk mendapatkan uang pembinaan itu? Tapi itu konteksnya bukan THR ya, ini program-program kegiatan yang menunjang dan relevan dengan program-program kegiatan kementerian. Ini jalur resmi lah ya, jalur untuk resmi. minta dana ya, dan itu bukan dari THR. negara. Dan itu bukan THR itu ya. Nah sehingga kalau mau dievaluasi sebenarnya dalam konteks THR nggak ada yang bisa dievaluasi. Sebab sejauh ini yang kami cermati belum ada ormas keagamaan yang meminta THR, apalagi memaksa meminta THR. Tapi ada mekanisme untuk mengawasi nggak dan menerima laporan misalnya dari masyarakat kalau ada? Oh belum sampai ke situ karena belum ada kasus ini Mbak. Ya sebelum ada kasus Pak, mekanisme pengawasannya apakah ada? Ya selama ada laporan kita proses. Oke, harus melapor dulu? Ya begitu. Nah saya juga tadi ingin menambahkan sedikit, kalau tadi Bang Nurjaman bilang ini bukan budaya, ada betulnya juga kalau kita lihat THR dalam konteks hari ini. Tetapi THR yang kita pahami dalam konteks panjang sejarah itu kan formalisasi sebuah tradisi. Ya, kalau kita lihat sudah ada tradisi memberi-beri ketika bulan Idul Fitri itu. Nah, tradisi itu kemudian kan digunakan oleh pemerintah di era Perdana Menteri Sukiman tahun 50-an kalau saya nggak salah. Kemudian untuk memberikan bantuan pinjaman perskot namanya bagi ASN atau PNS dalam rangka menyambut bulan Idul Fitri. Nah, itu yang kemudian para buruh cemburu kan kira-kira, ya ini yang diberi kok pegawai negara tapi pegawai swasta kok enggak. Itu yang kemudian muncullah istilah THR tahun 94 itu. Nah, jadi THR hari ini sebenarnya formalisasi dari selain sebuah kontroversi tradisi. THR itu adalah budaya atau ormas THR, ormas minta THR itu adalah budaya. Ada satu lagi pernyataan dari Kementerian Agama yang harus saya tanyakan nih Pak. Boleh dimunculkan teman-teman ketika Kemenak mengatakan minta THR itu harus proporsional. Ini konteksnya adalah ketika ormas minta THR itu harus proporsional. Maksudnya proporsional itu bagaimana Pak? Ya prosedural yang tadi itu. Jadi ini juga saya nggak tahu konteksnya ya Pak Dirjen Bimas. Saya nggak bisa mengomentari sesuatu teks tanpa konteks. Kalau dari teks ini pemahaman saya pengajuan itu lewat mekanisme. Misalnya ini ormas yang terdaftar. Kalau nggak terdaftar berarti kan ilegal Mbak. Karena nanti setiap Rp1 pun uang negara yang diberikan sebagai bentuk bantuan keagamaan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah itu salah satu yang saya sebut proporsional lewat sebuah mekanisme prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan peraturan. Tapi Pak Nurjaman menurut Anda mau itu sesuai prosedur atau tidak,
THR, bagi-bagi THR kepada ormas itu wajib nggak sih buat maksudnya rela tidak pengusaha melakukan itu? Kan rela itu kewajibannya adalah membayar THR kepada pekerja. Karyawan, yes. Jadi kalau mau itu prosedur tidak apakah itu rela buat pengusaha untuk mengeluarkan THR tambahan seperti itu? Bukan rela tidak rela, ya. Masalahnya adalah bentuk atau cara memintanya seperti apa. Mau minta boleh saja sih, nggak masalah. Apakah diberikan atau tidak itu urusan kami. Betul. Kan, betul. Tetapi caranya harus benar. Kalau tadi Pak dari Kemenang menyatakan proporsional, itu kurang pas juga ya, proporsional. Artinya seolah-olah melegalkan untuk THR asal proporsional, itu juga nggak bagus. Itu artinya kalau begitu, oh asal proporsional, caranya apa? Bersurat, artinya harus memberi kan. Nah, yang dikhawatirkan ini konteks komunikasi harus benar. Jangan asal menyampaikan, tetapi akan berdampak luar biasa. Nah, kalau kami dunia usaha, karena kan tadi disampaikan bahwa permintaan THR dari tahun ke tahun sudah biasa, sudah ada. Tetapi kan tidak seperti ini. Nah, urusan kami memberikan itu urusan lain atau enggak urusan biasa saja. Tetapi jangan ada pemaksaan lah seperti begitu. Kalau kami ada gini, yang lucunya kami belum memberikan antar kepada karyawan, ini udah minta. Kan ini yang lucu gitu loh. Ini yang harus dibenahi oleh kita semuanya lah. Tidak mungkin kami manage sendiri. Kami belum membayar THR, ini sudah minta duluan. Rame berada proses dan sebagainya. Akhirnya bingung mas mana berikan. Nah, hal ini yang mesti kita tadi sampaikan. Evaluasi harus benar-benar harus dilakukan oleh pemerintah. Kami tidak mungkin bisa mengevaluasi ormas ya. Dan baru tahu sekarang saya bahwa ormas itu ternyata di berbagai hal juga ada berdiri. Ini urusannya Kemenag, ini urusannya di Kemendagri dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya mungkin mungkin di sini ada Bang Roni menginisiasi bahwa pendirian ormas itu adalah harus satu atap supaya jelas evaluasinya. Jangan evaluasinya per sektor nanti repot ya. Kemenag mengevaluasi harus satu atap supaya jelas dan tidak sembarangan mendirikan atau mengizinkan ormas tersebut. Singkat Bang Roni. Perlukah diperketat lagi regulasi untuk mengawasi ormas-ormas yang nakal, suka minta pungli? Perlukah ada regulasi atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat? Gini aja. Kan yang sudah ada, yang existing nih, ormas itu kan berulah. Polisi tangkap dulu. Apa ormasnya? Tutup. Yang berulah lagi, tangkap, tutup. Udah itu aja dulu sekarang. Sekarang mau bikin regulasi apapun, yang tadi Pak Nurjaman bilang, harus ada satu wadah. Percuma juga Pak Nurjaman. Republik ini itu banyak birokrasinya. Nggak ada untungnya untuk bikin satu wadah, ngurusin ormas. Sekarang bagaimana mekanismenya? Menteri Hukum, bila mana ada pengajuan ormas, sampai ke Menteri Hukum, coret. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Percuma kalau akhirnya bikin satu wadah, sedangkan Menteri Hukum pada saat pengajuan, ada juga kelompok yang meloloskan ini. Nah, kita kelompok di bawah nih. Nah, yang paling gampang sekarang, tangkepin dulu yang bermasalah itu, udah tahu nama ormasnya, tutup. Nah, itu paling gampang untuk sekarang. Dihilir ya. Setelah itu, setelah Lebaran nanti baru dievaluasi lebih jauh. Ormas tapi nanti mana? ada alasan, itu kan bukan ormas, itu oknum. Hanya oknum. Kalau oknum dia ada tanda KTA-nya, jelas. Tangkep, copot itu ormasnya. Gampang kok. Kalau mau dengan mudahnya kok. Nggak perlu repot. Menurut Bang Roni gampang, menurut Pak Nurjaman itu panjang kali lebar. Panjang. Coba kita tanya ke Pak Kapolres lagi. Pak Kapolres, Pak Mustafa, masih bergabung Pak Mustafa? Dari tadi mendengarkan ya perbincangan kami ya. Ada satu pernyataan yang tergelitik saya mendengar ya Pak Mustafa. Kalau pengusaha itu dikit-dikit melaporkan ke polisi, justru panjang kali lebar urusannya karena bisa saja pungli yang diminta ormas itu pindah. Diduga polisi juga ikut bermain di situ. Bagaimana itu Pak Mustafa? Jadi gini Mbak, kami sudah membuktikan bahwa penegakan hukum yang ada di Bekasi sangat dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Kami sudah melaksanakan survei atau mendatangi kembali kepada perusahaan bahwa pungli tidak ada. Tapi kalau berkaitan dengan penegakan hukum, pasti jelas, sangat jelas perintah Bapak Presiden tentang penegakan hukum, Pak Kapolri, termasuk kami di Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur juga sudah sangat tegas agar tidak melalui dari penegakan hukum terus kami laksanakan, Mbak Sylvia.
Oke, setidaknya untuk wilayah Bekasi, Pak Mustafa, bisakah dijamin ketika ada pengusaha yang melapor mereka dimintai pungli oleh para preman ini, tidak akan ada pungutan lagi yang harus mereka keluarkan untuk memperlancar proses penyelidikan hukumnya di kepolisian? Kami sangat menjamin Mbak Yulivia, karena kami sendiri yang malah door to door kepada para pelaku usaha. Kami menjamin bahwa bila mana ada gangguan, bila mana ada aduan, kami akan yang mendatangi perusahaan, Mbak Sylvia. Tidak ada pungutan lagi ya, Pak? Pak Mustafa, saya potong dikit. Nanti Pak Mustafa anggotanya bikin satu hotline yang untuk disebarkan seluruh pengusaha itu, bila mana ada oknum atau ormas yang meminta lagi, langsung telepon ke anggotanya Pak Mustafa. Segera untuk menindaklanjuti, tangkap, benarkah dia yang bersangkutan memiliki KTA. Saat itu juga Pak Mustafa langsung blacklist itu perusahaan dengan mendasari bikin surat ke Menteri Hukum. Oke. Mungkin itu lebih baik kali. Baik, Pak Mustafa boleh ditanggapi nanti ya. Kita harus jeda lagi, pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.